Syakir, mana Syakir suaranya? Ayo Syakir. Dulu sampai saya ini loh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam.
على يا سيدنا رسول محمد. الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عدت جيرة على يوم خيل الجود والكرم
Gimana? Senang kita bersolawat. Senang bersolawat. Doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesenangan kita bersolawat ini disambut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kepengen mendengarkan Habib Ama memainkan outnya, masih kepengen dengar? Bulan depan tinggal satu kali JBS di bulan April insyaallah menjelang Ramadan. Kita istirahat sejenak di bulan Ramadan untuk mempersiapkan hari-hari terbaik kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan berbanyak ibadah di dalam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo semuanya menjawab dengan salam yang serentak, yang semarak, biar Rasulullah tambah senang karena umatnya saling sayang menyayangi satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang saling menyayangi akan disayang oleh Allah. Sayangilah setiap makhluk Allah yang ada di atas muka bumi Allah. Niscaya makhluk Allah yang ada di langit, siapa itu? Malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Dengan apa bentuk kasih sayangnya malaikat kepada kita jemaah? Yaitu dengan selalu beristighfar, memintakan pengampunan untuk kita semua. Mudah-mudahan semua yang hadir di kesempatan malam ini bersama JBS diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rizkinya oleh Allah, dihalalkan rizkinya oleh Allah. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan salihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keteguhan istiqamah bersama-sama. InsyaAllah pengurus JBS selalu sehat walafiat dan istiqamah rukun selalu. Dan seluruh jamaahnya selalu istiqamah dan selalu menyempatkan hadir bersama-sama bersolawat bersama JBS. Dan insyaallah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlil jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Mari dijawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, tolong bersolawat yang kencang untuk Rasulullah. Siap? Siap. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Habaibuna al-kiram, habaib yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad Naufal, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Ja'far, dan habaibna yang lain semua yang hadir, para kiai, para asatidz dan ustadzat, tuan guru, tokoh masyarakat yang paling ganteng khususnya Pak Kades Bejo, mandar mugo bejo terus, amin Allahumma, terus dan selalu mendukung untuk kegiatan JBS, amin Allahumma. Dua Kades yang ada di depan sama-sama gantengnya, kira-kira gantengan sing ngendi iki? Kalau kata orang bekerja ya wah Pak Bejo, tapi sampean kalah kalau di tempatnya beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh panitia pengurus JBS yang saya muliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra,
Surah Al-Isra itu Makkiyah, turunnya di kota Mekah. Karena peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu terjadi ketika beliau masih berada di kota Mekah. Allah berfirman dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah berfirman dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Kula bakal menyampaikan, membedah 3 perkara yang perlu kita semua sebagai umat Nabi Muhammad ketahui, fadilah, keutamaan daripada ayat yang pertama daripada surah Al-Isra dengan Allah menyampaikan, diawali dengan Subhana. Yang pertama, saya akan membahas tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala di situ menggunakan Subhana. Ibnul Jauzi beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat diawali dengan Subhanalladzi bermakna tanazzuhan 'anil makarihi, yaitu Allah ingin membersihkan dirinya Allah dan Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam dari al-makarih. Al-makarih itu apa? Al-makarih itu apa? Sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang menyakitkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy peristiwa beliau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas kemudian naik ke atas langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh, tembus sampai ke Sidratul Muntaha, dan katanya Rasulullah bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Orang-orang kafir menertawai Nabi kita Muhammad dan ngenyek Nabi Muhammad, mengenyek Nabi Muhammad, mengatain Rasulullah dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dan sahabat Nabi. Nabi dikatain sebagai penipu, Nabi dikatain orang gila, Nabi dikatain tukang sihir. Mana mungkin engkau Muhammad berjalan begitu cepatnya dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, apalagi sampai ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan Tuhan? Mustahil. Sedangkan zaman itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan dari Masjidil Haram mengendarai kuda yang tercepat pun pakai jaran sing paling ngebut, perjalanan dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa yang ada di dalamnya membutuhkan perjalanan 40 hari. Bagaimana yang jalan kaki? Apalagi ini engkau mengatakan baru saja ke Masjidil Aqsa. Kamu gak pernah kemana-mana, gak pernah keluar kemana-mana, dan kamu katanya naik ke atas langit. Gila kamu. Dicemooh. Maka Nabi Muhammad akhirnya diberikan berita gembira oleh Allah dengan ungkapan Subhanalladzi asra ila akhir al-ayah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mustahil bila Nabi sendiri yang berjalan, tetapi kalau Allah yang menjalankan, idza qada amran ay yaqula lahu kun fayakun. Gak ada yang mustahil. Yang pertama. Dan yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat Subhanalladzi, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di situ beliau menyampaikan tanazzuhan 'anil makarih, ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Ada orang yang mencaci maki kepada kita, atau kita melihat sebuah kemungkaran yang di hadapan kita, di mata kita, kata beliau, yaitu kita mengucapkan Subhanallah dan kemudian Astaghfirullahaladzim.
Jadi kalau kita ada orang yang maksiat terang-terangan di depan kita, ada kawan kita pakai sabu-sabu, ada kawan kita yang sedang pacaran, wah. Terus ada yang di siang bolong di bulan Ramadan enak-enakan ngerokok, makan di warung cuman kelihatan kakinya tok goyang-goyang. Giliran didelok teko dukur, ternyata orang pekerja ya. Oh, Pak Kades, apa sih ngomong Pak Kades sih ngomong? Kalau yang ngomong Pak Kades nanti dikasih uang loh sama Pak Kades nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan hati kita, maka di situ kita disunnahkan menyebut subhanallah. Lantas kemudian astaghfirullahaladzim. Berbeda ketika ada pujian kepada kita, ada orang yang memuji kita, wonten tiyang sing muji-muji kula lan panjenengan, ada melihat sesuatu keajaiban, keagungan, keindahan yang ada di depan mata, ada ulama, ada habaib, ada kiai, ada ustadz, ada tokoh masyarakat, ada santri baru pulang, hafal alfiyah, hafal Al-Quran, sesuatu yang nikmat yang kita menginginkan nikmat itu sama kita mendapatkannya. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita sunnah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Masya Allah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, ada orang ngasih duit, dapat panen, oh Masya Allah, sebentar lagi panen Insya Allah, amin amin. Sehingga amin tidak gelem panen, mudah-mudahan aminnya makmur, amin. Nah, loh, tambah makmur Insya Allah ya, mendapatkan panen yang bagus, padinya bagus, yang punya tambak ikannya banyak, rizkinya berlimpah ruah, anaknya sehat-sehat. Ada yang muji. Kalimat yang dianjurkan yang harus kita baca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian disambung dengan Masya'un. Itu yang pertama. Hikmah di dalam Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan ila akhiril ayah. Yang nomor dua, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di situ menyampaikan dan mentakdirkan Rasulullah Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan kalimat asra bi'abdihi laylan, bi'abdihi dulu. Kenapa Rasulullah menyambut dengan kalimat bi'abdihi? Kenapa tidak binabiyihi? Kenapa tidak birasulihi? Sedangkan Allah di dalam firman-Nya ketika menyebutkan nama nabi yang lain, contohnya Nabi Yahya. Nabi Yahya Allah menyebutkan bagaimana? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyya. Allah menyebutkan kalimat sayyida wa nabiyya, tetapi untuk Nabi Muhammad Allah menyebutkan bi 'abdihi, tidak bi nabiyihi, tidak bi rasulihi. Jadi ulama di situ menyatakan kedudukan bi 'abdihi lebih tinggi daripada bi rasulihi wa bi nabiyihi. Sebab apa? Sebab Allah mendekatkan namanya, mendekatkan hakikatnya Allah dengan orang yang paling dicintai, sehingga orang yang paling dicintai ini sampai menjadi seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling dekat dengan presiden ya ajudannya, yang paling dekat dengan gubernur ajudannya, yang paling dekat dengan bupati ajudannya, yang dekat paling dekat dengan majikan ya pembantunya. Pasti yang disuruh-suruh pembantunya. Kalau bupati berangkat, kalau bosnya berangkat, pasti ingat pembantunya di rumah, beli oleh-oleh. Ibu-ibu lagi jalan-jalan tur ziarah Wali Songo, yang diingat yang bantu di rumah, belikan ini, belikan itu, belikan ini. Kenapa? Karena kedekatannya, dan selalu bersama tentu pembantu itu di dalam rumahnya, dan selalu bersama tentunya ajudan itu bersama pimpinannya. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu dekat dengan Allah, sehingga Allah tidak lagi menyebut dengan kalimat binabihi
wa rasuli, enggak, tapi bi abdihi, hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ma asyrafaka?" Wahai Muhammad, apa yang menyebabkan engkau mulia? Rasulullah menjawab, faqala ma tunsibuni bi abdika. Aku menjadi mulia sebab engkau telah memberikan titel kepadaku bi abdika, hambamu ya Allah. Karena aku menjadi hambamu, aku menjadi mulia. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dengan titel bi abdi senang karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kang nomor kali para rawuh, kenapa Allah menyebut bi abdihi dengan abad? Ulama sepakat bahwasanya di antara mukjizat yang termulia daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah akhlaqu, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad. Oleh karenanya Rasulullah menyampaikan bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Kalau mau dibandingkan dengan Nabi terdahulu, Nabi Yusuf Allah Ta'ala berikan mukjizat kegantengannya. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala berikan mukjizat dengan kekuasaannya. Bahkan dunia berada di bawah telapak kakinya. Jin semuanya tunduk kepadanya. Nabi Daud juga demikian diberikan keperkasaannya, sehingga bisa menaklukkan raja yang tidak bisa ditaklukkan di zaman itu. Dan nabi-nabi yang lain Allah Ta'ala berikan mukjizat yang luar biasa. Nabi Muhammad kekasih Allah tentu lebih daripada itu, tapi Allah lebih menonjolkan al-akhlaq daripada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan rendah hati. Oleh karenanya man tawadhu'a, kata Rasulullah, barang siapa yang tawadhu', barang siapa yang rendah hati, barang siapa yang selalu menundukkan kepalanya daripada orang lain, rafa'ahu Allah, maka akan diangkat oleh Allah derajatnya. Man takabbara wada'ahu Allah, barang siapa yang sombong maka akan diletakkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah sebaik-baiknya anak cucu Adam wala fakhra, tapi aku enggak bangga. Beliau tidak bangga dengan nasabnya, beliau tidak bangga dengan kedudukannya, beliau tidak bangga dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Begitu tawadhu'nya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang katanya cinta Rasulullah, yang katanya umat Rasulullah, yang katanya selalu mengidamkan Rasulullah, suri tauladan siapa yang patut kita tiru kalau bukan suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama guru tawadhu, sama gurunya selalu sami'na wa ata'na, taat, nurut, sama orang tua nurut, dikasih tahu oleh orang tua nurut, kata orang tua belajar, kata orang tua ibadah, kata orang tua mondok. Tak usah banyak cincong, jangan jawab, karena ridallah biridal, ridhonya Allah dengan ridhonya walidain. Itu akhlak adab daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra menyebutkan bi'abdihi laila, malam hari? Kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu harus di malam hari? Kenapa enggak siang hari? Di situ ulama menyebutkan kedudukan malam afdalu minan nahari, yaitu lebih afdal, lebih mulia daripada siang, dan ibadah di malam hari lebih mulia daripada ibadah di siang hari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya bil jamaah fa ka'annahu qama al-laila nisfahu, wa man shallal fajra bil jamaah fa ka'annahu qama al-laila kullahu." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seperti orang yang ibadah separuh daripada malamnya. Dan barang siapa yang salat
subuh berjamaah, maka dia bagaikan orang yang ibadah seluruh malamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak anugerah, hikmah, fadilah, rahmah di malam hari. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apa sabdanya Rasulullah? Nopo ngendikane Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, yanzilu rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Tuhanku turun ke sama'ud dunya. Jangan disamakan seperti turunnya kita dari atas ke bawah loteng, bukan. Maksudnya apa? Rahmatnya Allah diturunkan setiap malam ke sama'ud dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berseru untuk kita semua yang mau bangun di malam hari, yang mau kumpul di malam hari seperti saat ini, kita bersolawat di malam hari. Mudah-mudahan kita selalu dikucurkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allah menyampaikan bagaimana, man yad'uni ustujibalah, man yas'aluni a'tih, wa man yastaghfiruni aghfirulah. Barang siapa yang ada di antara daripada hambaku yang berdoa kepadaku di malam hari, dikabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku di malam hari, aku kabulkan, aku berikan permintaannya. Dan barang siapa yang beristighfar kepadaku di malam hari, aku ampuni dosanya. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Rabb. Yang berkumpul di kesempatan yang mulia ini ya Allah, yang saat ini kita semua bahagia dan bangga dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Isra dan Mi'rajun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan peringatan bagi kita semua untuk menjadi makhluk Allah yang lebih baik lagi, dan sifat kita menjadi baik lagi, akhlak kita menjadi baik lagi, menjadikan Rasulullah dan keluarga Rasulullah sebagai teladan kami, dan menjadikan sahabat Nabi sebagai teladan kami semua ya Rabb. Dan jadikanlah kami semua adalah umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man ana laulakum, ayo kaifa hubbukum, kaifa biarkan kami yang hadir pada kesempatan ini keluar dari tempat ini dari mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ikatlah hati kami dengan mahabbah cinta.
daripada gangguan orang-orang yang zalim kepada kami ya Allah, baik daripada makhluk manusia dan jin. Ya Allah, amurkanlah Mekar Jaya ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada kami semua ya Allah. Amurkanlah semua seluruh masyarakat umat yang ada di jalur ya Allah, Murabana, Masukiran, Saleh dan semuanya ya Allah, dikatakan sebagai baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.